13 menit. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi selamat menamatai, salam sujud karena di Malempang, adil Katalino Bacuromen, keseruga, bahasa ingat kejubatan, arus. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sangat terhormat saya di sini bisa duduk bersama orang-orang hebat di sini ya. Mungkin tadi telah disampaikan keadaan negara ini gitu kan, apa itu merdeka dan juga kebebasan gitu. Mungkin saya akan coba menggali lebih dalam lagi secara singkat mungkin apa itu kemerdekaan dan kebebasan gitu. Karena kebiasaan kita di dalam MI biasanya kita membedah sesuatu itu dari akarnya gitu. Mungkin merdeka itu apakah sama dengan kebebasan gitu kan? Secara kata ya, merdeka itu kan diambil dari kata mahardika, itu dari bahasa Sanskerta yang artinya indah sekali, kaya, makmur dan berkekuasaan. Dari bahasa Sanskerta itu merdeka, indah sekali katanya. Maka dalam wilayah negara, dalam hal ini Indonesia, maka merdeka itu diambil sebagai suatu keadaan di mana kita itu tuh bebas untuk berpikir, berkegiatan begitu, mengelola negara dan lain sebagainya. Dan juga kata bebas di dalam merdeka ini ada di situ. Maka apakah arti bebas kemudian di tempat yang lain begitu? Ketika kita dalam berkehidupan dibilang bebas pun nggak bebas juga katanya gitu kan. Maka secara kodrati manusia itu kan dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu dari susunan kodrat manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jiwa, dan yang kedua itu adalah tubuh. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan sifat kodrat manusia itu dibagi menjadi manusia individual dan juga manusia sosial. Makhluk individual dan makhluk sosial di situ. Terus yang ketiga, secara kedudukan kodrat, maka manusia itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah makhluk yang berdiri sendiri, yang kedua adalah makhluk ciptaan Tuhan di situ. Maka ketika kita mengambil arti dari kata kebebasan ini, saya mengartikan bebas ini sama seperti kebenaran itu. Maka bebas itu dibagi lagi menjadi dua, kebebasan yang universal dan juga kebebasan yang absolut. Yang mana kebebasan universal itu adalah kebebasan kita sebagai manusia, yang mana kebebasan ini pun masih ada pembatas di situ sebenarnya. Apa pembatasnya kan kira-kira? Ada di situ culture, di situ ada etis, ada norma yang ada di masyarakat. Dan yang lebih penting, ketika kita adalah manusia yang sosial, makhluk sosial ya, maka ada kebebasan orang lain yang harus kita jaga di situ. Maka kebebasan universal itu ada di dalam diri manusia. Dan selanjutnya ketika membahas kebebasan yang absolut, maka itu hanya dimiliki oleh ranah-ranah ketuhanan di situ, yang mana tidak ada batas di dalamnya. Maka kebebasan di sini diambil sebagai salah satu aspek yang penting di dalam kemerdekaan tadi. Karena di dalam arti kemerdekaan pun ada kata bebas di dalamnya. Mungkin begitu, salah satunya aspek penting yang harus ada di dalam kemerdekaan itu adalah kebebasan. Kebebasan itu sendiri tadi kembali lagi. Ketika kita bahas secara ontologi, misalkan di dalam ontologi itu ada namanya monoteisme, yang mana sesuatu itu ada berdasarkan satu gitu ya. Dan di dalam monoteisme pun ada dibagi lagi menjadi materialisme dan juga idealisme di situ. Yang mana materialisme ini segala sesuatu itu berdasarkan pada material atau wujud di situ, tidak berdasarkan ruh atau alam-alam pikiran. Sebaliknya, ketika idealisme itu diartikan sebagai hal yang sebaliknya, maka segala sesuatu itu didasarkan pada ruh, bukan pada material. Maka di sini ketika kemerdekaan ini kita artikan ya, kita bahas sedikit melalui ontologi kenyataan yang ada di Indonesia sekarang. Apakah memang kemerdekaan yang tadinya kita sebut sebagai kebebasan dalam mengelola dan lain sebagainya, apakah sudah terjadi kan gitu?
apakah sudah sesuai hakikatnya kan begitu. Sedangkan tadi dijabarkan bahwasanya Indonesia mau berhutang lagi. Kekayaan alam Indonesia ini bukan kita yang nikmati gitu kan. Contoh paling sederhana, dekat sekali, kawan-kawan di Kalimantan Timur itu mereka susah sekali mendapatkan bahan bakar minyak tuh. Padahal mereka lumbungnya minyak kan di sana kan gitu. Lucu sekali kan gitu ya, kita yang punya minyak, kita yang susah cari minyak kan, aneh juga gitu. Itu secara ontologi misalkan. Sedangkan ketika dikaitkan dengan epistemologi, kata merdeka tadi ini kan ada kata mandiri di dalamnya. Itu berarti ketika ada kebebasan maka ada kemandirian dalam pengelola, dalam berpikir, bertindak, dan juga mengelola segala sesuatu yang ada di dalamnya. Secara epistemologi begitu. Maka akhirnya kembali lagi, ketika kaum muda dulu gitu kan, pengennya Indonesia merdeka nggak diberi gitu sama Jepang gitu kan, otomatis mereka berpikir ketika itu kita sudah punya kemampuan berarti begitu dalam berpikir, dalam mengelola dan lain sebagainya. Maka negara ini dianggap sudah mampu untuk menghidupi negaranya sendiri, menghidupi bangsanya sendiri gitu. Maka ketika sekarang kondisinya kemerdekaan kita di dalam berpikir saja itu tidak ada, maka lantas kemerdekaan yang bagaimana yang dimaksud negara Indonesia sekarang ini? 80 tahun kita merdeka, 80 tahun juga pemikiran kita ini masih dikurung di dalam situ. Karena memang orang demagog itu kan senang kan, orang-orang bodoh itu katanya kan, maka dipelihara oleh orang-orang itu, oleh mereka gitu. Contoh sederhana itu, ketika di dalam sistem pendidikan kita diajarkan untuk mengikuti sesuatu itu sesuai dengan apa yang mereka mau saja. Anak-anak sekarang sekolah itu harus berpatok pada buku yang mereka baca saja, nggak bisa dia nyari bahan dari yang lain. Maka ketika beda sekolah pun akhirnya mereka akan sulit berkomunikasi karena mungkin beda buku yang dibaca. Bagaimana tuh anak-anak di Pulau 9 sana yang cari makan aja susah mereka cari beras seminggu sekali loh ke sini naik kapal, otomatis buku yang mereka baca pun beda. Maka akhirnya kebebasan mereka dalam, sebenarnya bukan kebebasan, itu hak mereka, itu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan itu pun tidak diberikan oleh negara di situ. Maka akhirnya secara aksiologi kemerdekaan yang didapat sekarang ini apakah sudah sesuai dengan nilai gitu kan? Tidak ada nilai yang kita dapatkan secara nyata di sini sepertinya, karena segala sesuatunya sekarang tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Maka akhirnya kondisi-kondisi yang ada sekarang itu semakin menegaskan bahwasanya sebenarnya kita hanya merdeka di kata saja, tidak secara nilai gitu. Kita hanya merdeka secara teriakan saja gitu, tidak secara nilai. Maka saya pribadi ketika 17 Agustus, setiap 17 Agustus saya tidak menghiraukan segala sesuatu yang lain. Saya mengkhususkan satu hari itu untuk mengingat dan mengenang bagaimana senangnya hati rakyat Indonesia pada hari itu. Maka 17 Agustus itu saya sisakan satu waktu untuk saya menangis satu hari itu. Maka kawan-kawan pun mungkin akan ada perbedaan berpendapat, ada yang mengibarkan bendera biru laut itu kan, One Piece dan sebagainya. Cuman untuk saya sendiri, saya pribadi, saya hanya ingin bendera Indonesia berkibar hari itu. Tidak ingin ada sesuatu yang lain ikut merusak kehikmatan saya menikmati bebasnya negara kita hari itu dari penjajahan yang lain. Mungkin itu untuk saya sendiri. Bicara ke penjajahan pun sebenarnya secara nilai mereka pun tidak menjajah kita orang-orang Indonesia gitu kan. Secara ontologi mereka ingin mengambil kekayaan bangsa kan, sebenarnya itu kekayaan negara. Bahkan itu terjadi sampai sekarang kan gitu. Karena tambang yang ada sekarang, sawit yang ada sekarang di tanah kita ini, bukan kita juga yang menikmati sebenarnya, mereka yang menjajah gitu kan. Maka ketika dikaitkan dengan kemerdekaan, maka
kita tidak benar-benar merdeka sepertinya, karena masih ada orang-orang ini kan, karena kita tidak dibebaskan untuk mengelola kekayaan tanah kita sendiri kayak gitu. Maka tidak usah seperti itulah, budaya saja nih, culture, budaya kita orang Indonesia ini sebenarnya apa sih kayak gitu kan, kayaknya nggak ada juga gitu, selain satu aja tuh, korupsi itu budaya Indonesia kan tuh, benar kan? Sejak penjajahan itu rakyat tuh dibayar sebenarnya kan sama orang-orang itu, sama orang Belanda, sama orang Jepang gitu, tapi duitnya sampai ke patih-patih itu aja kan, mereka itu yang ngambil uangnya. Maka budaya itu sejarah itu diubah lah, seolah-olah kita ini sakit sekali, tidak dibayar lah, kerja paksa dan sebagainya. Ada sebenarnya itu dibayar, tapi hanya sampai ke patih-patih itu saja. Nah itu budaya yang diturunkan sampai sekarang tuh. Berarti kan Indonesia memang menjaga budayanya gitu kan, sebenarnya nih konsisten benar, konsisten Indonesia. Terus budaya-budaya daerah misalkan sejak zaman kerajaan itu, maka budaya-budaya ini sampai sekarang masih dipengaruhi oleh kerajaan yang sebelumnya menguasai daerah tersebut. Nah itu kan, maka akhirnya budaya yang benar-benar real di suatu tempat itu kayaknya sedikit sekali, ya ada juga. Maka kita terjajah oleh bangsa kita sendiri gitu. Itu pun masih sampai sekarang pun ada gitu. Bagaimana bahasa-bahasa daerah itu dihilangkan oleh para petinggi negara itu. Memang sebagai nasionalisme kita harus bisa dan lancar bahasa Indonesia, tapi kenapa pembelajaran tentang bahasa-bahasa daerah di sekolah itu dihilangkan? Bukan hanya bahasa, itu budaya-budaya. Anak-anak kecil sekarang dia nggak tahu tuh budaya Banjar nih ngapain aja, nggak tahu mereka. Memang bahasanya bisa, itu pun sudah diubah kan. Kok aku aja jadi auk gitu kan, imak dan lain sebagainya. Dibalik-balik kan dia ngikutin tren yang ada aja gitu kan, balik-balik gitu. Cuman akhirnya budaya bahasa yang ada sekarang pun akhirnya sedikit demi sedikit menghilang itu. Kasian. Kalau di Banjar oke lah, masih banyak. Tapi ada tempat-tempat lain yang mana bahasa daerah itu udah nggak ada dipakai sama sekali. Ada nggak? Gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sampai yang panjang lah. Saya hanya buka dari sedikit pembahasan tadi. Mungkin kita bisa membahas sama kawan-kawan yang lain. Semakin banyak pemikiran yang tersampaikan, semakin merdeka kita malam ini gitu kan. Nah, mungkin itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Bang Arundaya sebagai